Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Liza. Hari ini kita belajar di mata kuliah pengembangan bahan dan media pembelajaran. Jangan lupa video ini nanti akan Bu Liza unggah di YouTube, di Riza Megasari. Jangan lupa subscribe ya, terus like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Di pertemuan kali ini, Bu Riza akan menjelaskan mengenai karakteristik bahan ajar dan media pembelajaran. Jadi, sebelum kita belajar, jangan lupa pastikan perut kalian sudah kenyang, sudah nggak ngantuk, sudah minum kopi, ya. Dan hari ini nanti saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Yuk, mari kita belajar. Bahasan yang pertama adalah mengenai karakteristik bahan ajar. Jangan lupa disimak, disiapkan cemilannya biar nggak bosan, oke? Ini dia karakteristik dari bahan ajar. Kalau kalian lihat, karakteristik bahan ajar menurut Dewi Patmodikaka di tahun 2004 ada 4 hal. Yang pertama adalah dari self-instructional, yang kedua adalah self-explanatory power, yang ketiga adalah self-contained, dan yang keempat adalah user-friendly. Oke, kita bicara yang pertama, bahwa yang namanya bahan ajar itu harus bisa apa ayo? Harus bisa dipelajari sendiri oleh peserta didik tanpa bantuan guru. Jadi namanya adalah di sini self-instructional. Yang namanya bahan ajar itu nanti tanpa harus ada bantuan guru, dia bisa dibuat belajar oleh siswa sendiri. Yang kedua adalah self-explanatory power. Nah, itu bahan ajar adalah bahan ajar mampu menjelaskan sendiri karena harus disusun menggunakan bahasa sederhana dan isinya runtut dan sistematis. Masih ingat kan video sebelumnya bahwa Bu Riza menjelaskan bahwa yang namanya bahan ajar itu harus apa? Harus runtut dan sistematis. Jadi sesuai dengan urutannya mulai dari yang mudah kemudian sampai dengan yang susah. Disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Yang ketiga, bahan ajar itu harus self-contained. Jadi, bahan ajar itu lengkap dengan sendirinya sehingga siswanya tidak perlu bergantung pada bahan lain. Dalam hal ini nanti berarti yang namanya bahan ajar itu siswa mempelajari bahan ajar yang guru berikan itu tanpa perlu membaca lagi dari referensi lain sehingga bahan ajar tadi sudah lengkap. Yang keempat, bahwa bahan ajar itu harus user-friendly. Bahan ajar itu didesain sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik yang belajar. Masih ingat kan? Ini juga sudah saya sempat singgung di video yang sebelumnya. Bahwa bahan ajar itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan bahan ajar itu harus adaptif dan disampaikan dengan bahasa yang komunikatif. Oleh siapa? Oleh komunikator kepada komunikan. Sehingga apa? Sehingga nanti memudahkan siswa untuk belajar. Nah, kalau tadi sebelumnya karakteristik bahan ajar menurut Dewi Patmo, kalau yang ini adalah karakteristik bahan ajar menurut Purwanto dan Sajati. Sebenarnya hampir sama ya keduanya, mungkin kalian bisa membandingkan. Kalau di dalam karakteristik bahan ajar menurut Purwanto di sini, kalian melihat ada 5 hal. Kalau yang tadi ada 4 hal. Kalau di sini yang pertama adalah mengenai kriteria tentang isi bahan ajar harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua adalah bahan ajarnya harus sesuai dengan kriteria penyajian. Berarti harus menarik, harus terorganisasi dan sistematis sama dengan yang tadi ya. Kemudian yang tiga, kriteria tentang ilustrasi. Jadi bahan ajar yang lengkap itu yang memuat ilustrasi juga. Jadi kalau di dalam bahan ajar ini bisa menyampaikan untuk anak-anak yang belajarnya bisa secara gampang dengan visual. Kalau visual kan biasanya ada ilustrasinya atau bisa membayangkan gitu ya. Ilustrasinya bisa berupa gambar dan juga bisa berupa kata-kata. Kemudian yang keempat, harus memiliki kriteria unsur pelengkap.
Ya, ini adalah petunjuk dan tes. Ini untuk mengetahui bahwa apakah bahan ajar tadi disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui tujuan pembelajarannya tadi sudah tercapai atau belum, maka harus dilihat dari evaluasinya. Makanya harus ada yang namanya tesnya. Nah, yang kelima, karakteristik bahan ajar itu tadi harus memiliki kriteria tentang kualitas fisik. Nah, ini adalah untuk bahan ajar yang cetak. Ya, jadi bahan ajar yang baik dicetak dan dijilid dengan baik, kertas yang digunakan juga bermutu, serta jenis dan ukuran huruf yang digunakan tepat. Jadi nanti jangan sampai kertasnya sudah kertas buram, terus pakai hurufnya fontnya kecil. Nah, ini tadi, ini namanya bahan ajar atau apa ya, buat bahan contekan. Nah, itu ya. Jadi meskipun nanti tadi hampir-hampir sama memang ya dari karakteristik bahan ajar menurut Dewi Patmo yang di slide sebelumnya. Jadi jangan sampai bingung, itu tadi adalah karakteristik bahan ajar. Bahasan berikutnya adalah mengenai jenis-jenis bahan ajar. Setelah ini nanti kita akan belajar mengenai berapa jenis sih bahan ajar itu. Ya, oke. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis bahan ajar. Kalau kita lihat judulnya, jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya menurut Heinig DKK tahun 96. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa, ada 5 ya. Ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan, seperti foto, diagram, display, dan model. Kemudian ada bahan ajar yang diproyeksikan, seperti slide PowerPoint, film strip, overhead transparansi, sama proyeksi komputer. Nah, kalau kalian lihat overhead transparansi ini sebenarnya adalah OHP ya, OHT atau OHP ya dia. Kalau zaman dulu itu biasanya kita presentasinya nggak pakai PowerPoint kayak gini, tetapi pakai apa namanya Mika bening itu. Terus bahannya gitu kita presentasikan menggunakan, kita tulis pakai spidol, terus nanti di OHP-nya tadi ditaruh gitu, terus nanti diproyeksikan. Nah, kalau slide sama film strip itu kan kayak nonton layar tancap gitu. Kalau proyeksi komputer ya pakai LCD, pakai komputer, pakai PowerPoint tadi itu. Terus kemudian ada yang namanya bahan ajar audio. Berarti kalau audio itu kan dari telinga ya, bisa suara saja. Nah, itu seperti kaset ataupun CD ya, CD saja. Jadi kalau CD kan isinya MP3 itu ya, cuma suara-suara tok. Nah, berikutnya adalah bahan ajar video. Kalau video ini jelas ya, gampang ya. Video pembelajaran seperti ini, ada filmnya. Jadi kalau video itu kan memuat kalau video biasanya berisi mengenai audio visual. Jadi tidak hanya suara saja, tapi ada tampilannya dan ada suaranya. Kemudian ada bahan ajar media komputer, misalnya komputer Mediatek ini. Jadi kalau pakai bahan ajar media komputer ini biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi itu ya. Itu adalah jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya. Nah, ternyata bahan ajar itu dikategorikan dalam 2 kelompok besar menurut Sajati, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Kalau bahan ajar cetak, jadi ya bisa dipegang ya otomatis, seperti modul, handout, ataupun LKS. Atau kalau sekarang namanya LKPD. Nah, kalau bahan ajar non-cetak berarti seperti realia, bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam, dan display video, audio, dan overhead transparansi seperti tadi OHT. Itu adalah bahan ajar non-cetak. Jadi bisa jadi kayak alat-alat peraga, kayak apa ya, kayak video juga, itu adalah bahan ajar yang non-cetak. Kalau jenis bahan ajar menurut Roundtree tahun 96 itu ada 4, yaitu berbasis cetak. Seperti tadi juga ya, sebenarnya ada buku, pamflet, panduan belajar siswa, buku kerja siswa, peta, chart, foto, bahan dari majalah, dan koran. Kemudian ada yang berbasis teknologi, seperti audio kaset, siaran radio, slide, film, video, computer based tutorial, sama multimedia. Kemudian kalau yang digunakan untuk
praktek, itu KitSense, lembar observasi, lembar wawancara, dan yang digunakan untuk interaksi antar manusia adalah telepon, video conference, dan mungkin chat juga ya. Ini bisa ditambahkan sebagai untuk interaksi antar manusia. Berarti kan kalau menurut Rowntree pada tahun 96 ini sebenarnya sudah ada yang namanya pembelajaran online yang sinkron gitu kan ya. Jadi ada interaksi antar manusia dan ini kan harus secara langsung ya. Padahal tahun 96 itu Bu Riza belum tahu sih sudah ada video conference apa belum. Cuma kok di sini sama katanya Rowntree kok sudah ada yang namanya video conference gitu ya. Jadi kita tadi sudah melihat ada 3 ahli yang bilang jenis-jenis bahan ajar tadi disesuaikan dengan apa saja tadi ya, ada jenis-jenisnya, ada yang berbasis apa juga seperti itu. Bahasan berikutnya adalah mengenai prinsip media pembelajaran. Jadi, nanti akan kita simak prinsip media pembelajaran itu seperti apa saja. Yuk, kita simak ya. Kalau kita perhatikan bagian di dalam slide ini, maka media pembelajaran itu harus memiliki prinsip 7M. Ya, kalau kita lihat, M pertama harus mudah, murah, M3-nya menarik, M4-nya adalah mempan, M5-nya mustajab, M6-nya manfaat, dan M7-nya adalah menstimulasi. Jadi media pembelajaran tadi kan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi atau untuk menyampaikan pesan, ya kan? Nah, bagaimana membuat media pembelajaran tadi supaya bisa menyampaikan pesan? Maka harus memiliki prinsipnya adalah 7M tadi. Murah, mudah, menarik, mempan dalam hal ini berarti kan mempan dan mustajab dan bersama ya. Jadi pesannya itu bisa tersampaikan. Terus manfaat dan stimulasi. Manfaatnya apa? Jadi nanti ketika pesannya tersampaikan itu siswa mendapatkan apa sih dari materi yang sudah disampaikan melalui media pembelajaran. Kemudian menstimulasi atau merangsang bahwa apakah tujuan pembelajaran tadi tercapai dengan adanya media pembelajaran tadi, bisa menyampaikan atau merangsang yang diinginkan tadi, seperti yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu adalah prinsip media pembelajaran yang berisi 7M. Media pembelajaran juga memiliki 3 ciri, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Kalau kita baca di ciri fiksatif, cirinya ini menggambarkan bahwa media pembelajaran itu adalah untuk merekam, menyimpan, menampilkan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa. Nah, ini kan bagaimana cara guru ketika untuk merekam kejadian-kejadian atau objek yang disimpan dengan menggunakan format media yang digunakan untuk perkuliahan. Ini kalau sebenarnya bisa untuk perkuliahan atau untuk anak-anak sekolah ya. Nah, media pembelajaran dengan hal yang fiksatif tadi itu bisa dikembangkan seperti bikin foto, program video, program audio, program multimedia, atau file presentasi komputer. Karena apa? Karena dengan menggunakan ciri fiksatif tadi itu bisa digunakan untuk medianya adalah bisa digunakan untuk merekam, menyimpan, dan menampilkan dan mengkonstruksi. Ini cocok untuk jenis bahan ajar yang audiovisual tadi ya, yang menggunakan komputer. Nah, ini cocok. Nah, ciri yang kedua adalah ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini biasanya memerlukan waktu yang panjang yang bisa nanti digunakan ketika penyajiannya kepada peserta didik itu dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording. Jadi kemampuan media dari ciri manipulatif ini adalah memerlukan tim pengembangan yang memiliki keahlian substansi atau konten. Jadi tidak hanya seperti ciri fiksatif tadi yang hanya merekam kejadian, jadi merekamnya secara spontan. Kalau fiksatif tadi kan nggak ada skenarionya gitu ya. Kalau ciri manipulatif itu berarti kan seperti sudah produksi suatu konten video atau materi-materi video gitu ya. Jadi
bisa diatur kembali. Ini tulisannya seperti itu ya. Apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran. Maka dari itu, kalau ciri manipulatif itu memang terskenario atau terstruktur sedemikian rupa. Ketika mau membuat konten apa, gitu ya harus ada bahwa oh ini urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga pesan atau materi yang ingin disampaikan itu bisa tercapai. Ya ini ya, jadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai kalau menggunakan ciri manipulatif tadi. Jadi tidak hanya spontan terekam seperti ciri fiksatif, tapi kalau di ciri manipulatif memang dibuat seakan-akan yang diinginkan. Begitu, oke? Nah, kalau ciri yang ketiga adalah ciri distributif. Jadi kalau ciri distributif ini media itu bisa ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Jadi kalau sekali materi aja tadi direkam, bisa ditampilkan dalam satu waktu ke dalam beberapa kelas seperti itu. Itu adalah didistribusikan, maksudnya seperti itu. Jadi materi aja tersebut dapat direproduksi seberapa kali serta siap disajikan secara bersamaan di berbagai kelas atau disajikan dalam tunda waktu di kelas berbeda. Nah, ini berarti kan materinya tuh sama, tapi bisa didistribusikan ke kelas-kelasnya. Misalkan Buriza bikin video ini, berarti video ini bisa Buriza sajikan di kelas-kelas yang lain dengan mata kuliah yang sama. Itu adalah dari ciri distributif ya. Ternyata ciri media pembelajaran ini menurut Gerlach dan Eli di tahun 1971. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai klasifikasi media pembelajaran. Jadi, jangan ngantuk ya mendengarkan penjelasan dari Bu Riza. Kalau ngantuk, silahkan cuci muka di belakang, ambil cemilan lagi. Mari dengarkan penjelasan terakhir dari Bu Riza, oke? Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran ini dibagi menjadi dua, by design sama by utilization. Kalau yang by design berarti kan yang dirancang. Media yang dipersiapkan untuk menyampaikan pesan, yaitu adalah dengan papan panel, alat peraga, kartu, gambar, komputer, TV, dan sebagainya. Jadi memang media pembelajaran ini dirancang sesuai dengan desainnya. Apakah digunakan menggunakan nanti alatnya tadi menggunakan papan panel, menggunakan alat peraga, atau nanti berupa gambar atau berupa komputer. Jadi nanti disesuaikan materinya sesuai dengan medianya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua disesuaikan dengan dimanfaatkannya atau by utilization-nya. Media yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan. Jadi media ini nanti dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar kah? Atau untuk aktivitas kah? Atau untuk pekerjaan? Atau untuk benda di sekitar. Jadi harus tahu bahwa media ini nanti dimanfaatkan untuk menyampaikan pesannya itu seperti apa, di mana gitu ya, dimanfaatkan oleh siapa. Nah, itu adalah klasifikasi media. Kalau kalian perhatikan di dalam slide ini, kita lihat bahwa ini ada tahun 1950 bagaimana perkembangan bahan dan media pembelajaran. Ternyata pada tahun 1950 itu tetap menggunakan teks buku, ada objek itu berupa benda nyata dan model, ada visual yaitu berupa foto, slide, film strip, ada audio, fonograf, terus ada media geraknya berupa film tadi. Ternyata di tahun 1950 pun cara belajarnya atau media untuk belajar dan bahan ajarnya sudah mulai beragam bahkan ya. Kemudian beralih ke tahun 1980. Tambahnya apa coba? Tambahnya itu di sini nanti sudah ada ini di dalam teks buku ada pengolah katanya. Kemudian di visualnya foto slide film strip di tahun 90 mungkin masih menggunakan fotonya menggunakan negatif film, tahu nggak? Nggak tahu ya. Terus ada yang namanya tambahan di virtual reality ya. Di virtual reality itu ada object, real object sama model. Kalau di tahun 1950 tadi ada objek benda nyata sama model. Kemudian
Di tahun 1980, kalau awalnya hanya fonograf record, itu ada tambahan CD sebagai audio. Mungkin bisa ditambahkan kaset juga ya di tahun 1980. Kemudian di saat ini sudah sangat beragam lagi karena teknologi semakin canggih gitu kan ya. Jadi sekarang ini bahan ajar media pembelajaran itu bahkan semua orang, tidak hanya guru, itu bisa membuat gitu ya. Ada animasi, ada desktop publishing, ada augmented reality gitu ya, banyak sekali, ada virtual reality, ada board games, ada digital audio, ada digital video interaktif juga. Nah, ini tuh dengan perkembangan zaman ini dan sekarang dimudahkan ketika kita membuat bahan dan media pembelajaran, jadi memang harus mengasah skill itu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita ketinggalan gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian meskipun sudah tua misalkan gitu ya, kalian tetap harus bisa menggunakan teknologi ini karena kalian adalah sebagai komunikator, sebagai penyampai pesan. Jadi nggak boleh gaptek, oke? Wah, rupanya tadi adalah slide terakhir dari Bu Riza dalam penjelasannya. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah ngantuk, ngopi dulu biar nggak ngantuk. Ya, ini ada macam-macam. Rata-rata sih kopi ini ya. Jadi nanti silahkan kalian beristirahat. Terima kasih sudah menyimak materi dari Bu Riza. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye, selamat belajar. Assalamualaikum.